Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mubarok MPD, dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pembelajaran berbasis TIK, yang mana mata kuliah ini sesuai dengan bidang saya, yaitu teknologi pembelajaran. Mata kuliah ini membahas konsep dasar belajar pembelajaran serta pengenalan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pendidikan, khususnya pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Mahasiswa diajak untuk memahami, menganalisis, mengevaluasi dampak penggunaan TIK serta manfaat yang ditimbulkan dari penggunaan TIK ini. Melalui pendekatan praktek dan proyek, mahasiswa akan mengembangkan beberapa perangkat dan media pembelajaran berbasis TIK, yang mana nantinya pembelajaran berbasis TIK ini dapat digunakan dalam praktek pembelajaran mereka di sekolah. Tujuan dari mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar belajar dan pembelajaran, dan konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi, serta dapat menganalisis dampak dan manfaat yang digunakan dalam pembelajaran melalui pembelajaran TIK ini. Serta diharapkan juga mahasiswa mampu mengembangkan perangkat pembelajaran serta media pembelajaran digital yang mana nantinya akan digunakan dalam pembelajaran di kelas. Adapun CPL dalam mata kuliah ini adalah CPL 3, CPL 4, dan CPL 5, yang mana sudah tertuang dalam RPS yang sudah kami bagikan. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini ialah CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar belajar dan pembelajaran, khususnya dalam konteks pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis dampak teknologi, informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. CPMK yang ketiga ialah mahasiswa mampu mengembangkan media atau perangkat pembelajaran berbasis TIK sesuai dengan karakteristik peserta didik. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah ini ialah yang pertama, konsep dasar belajar dan pembelajaran. Yang kedua adalah konsep dasar teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga adalah teknologi pembelajaran serta ranah teknologi dalam pembelajaran itu sendiri. Yang keempat adalah tren dan inovasi pembelajaran abad 21. Yang kelima ialah dampak TIK dalam pembelajaran. Yang keenam ialah nilai, norma, dan etika akademik dalam penggunaan TIK. Yang ketujuh ialah analisis studi kasus penggunaan TIK. Yang kedelapan ialah model desain pembelajaran berbasis TIK. Yang kesembilan ialah perencanaan pembelajaran berbasis TIK. Yang kesepuluh ialah pengembangan media pembelajaran digital. Adapun luaran dalam mata kuliah ini ialah produk pengembangan bahan ajar berbasis TIK. Ada 3 komponen utama yang saya lakukan dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini, yaitu DIE. D adalah delivery. Dalam proses delivery, saya menyediakan RPS dan bahan ajar yang dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui lms.unmuhjember.ac.id. Selain itu, setiap pokok bahasan juga dijelaskan secara langsung melalui sesi presentasi interaktif dalam pertemuan tatap muka agar mahasiswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam. Untuk memperkaya pemahaman, saya juga melengkapi pembelajaran dengan media pendukung lainnya berupa video tutorial, sehingga mahasiswa dapat mempelajari ulang materi yang dibutuhkan secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Adapun interaksi dalam mata kuliah ini dibangun melalui komunikasi aktif antara dosen dan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk diskusi kelompok dan tanya jawab untuk mengeksplor materi secara lebih mendalam dan kolaboratif. Adapun aspek penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran 15%, tugas individu 10%, tugas kelompok 10%, UTS 25%, dan UAS 40%. Model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini ialah project based learning,
yang dilaksanakan melalui presentasi, demonstrasi praktek, serta kerja kolaboratif dalam kelompok untuk menghasilkan produk pembelajaran berbasis TIK. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini mencakup buku-buku para ahli bidang pembelajaran dan TIK, dan beberapa artikel ilmiah yang telah saya terbitkan di beberapa jurnal terakreditasi, serta contoh-contoh produk digital pembelajaran yang telah saya kembangkan sebagai bahan praktek dan inspirasi bagi para mahasiswa. Berikut ini ialah video proses pembelajaran di kelas dengan materi teknologi dalam pembelajaran. Mari kita simak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, sehat? Oke, alhamdulillah sehat. Materi kita hari ini adalah meneruskan terkait tentang materi sebelumnya, yaitu materi terkait kawasan teknologi pembelajaran, dan hari ini kita akan membahas terkait tentang peran teknologi dalam pembelajaran. Namun sebelum kita memulai materi kita hari ini, di mata kuliah ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Dalam materi kemarin kita review sedikit bahwasanya kita sudah membahas terkait tentang kawasan teknologi pembelajaran, yang mana kawasan tersebut adalah sangat relate dengan pemanfaatan teknologi yang ada di saat ini atau di zaman ini. Kita tahu bahwasanya banyak sekali teknologi-teknologi yang sangat berkembang, dan teknologi itu juga ada keterkaitannya dengan bidang pembelajaran juga. Karena teknologi itu selalu selaras dengan apa yang ada dalam setiap lini kehidupan kita. Mulai dari perdagangan atau sampai dengan di bidang pembelajaran. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas terkait kawasan teknologi pembelajaran. Terkait kawasan-kawasan itu tentunya teman-teman masih ingat terkait kawasan itu kan ya? Oke. Adakah yang masih ingat terkait kawasan teknologi pembelajaran apa saja? Bisa angkat tangan? Oke, apa kawasan dalam teknologi pembelajaran masih ingat? 5 kawasan terkait teknologi pembelajaran yang dibahas pekan kemarin adalah tentang desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi, Bapak. Oke, jadi ada 5 ya kawasan dalam teknologi pembelajaran, yang mana kawasan tersebut itu bisa kita gunakan mulai dari kawasan desain, yang mana dalam mendesain pembelajaran itu seperti kita merancang sebuah rancangan pembelajaran, sistem maupun yang lainnya, itu juga kita bisa memanfaatkan yang namanya teknologi pembelajaran. Oke, atau teknologi yang ada dalam setiap lini kehidupan kita. Oke. Dalam minggu kemarin juga kita bahas beberapa analisis terkait tentang apa itu dalam kawasan teknologi pembelajaran. Di ranah yang selanjutnya yaitu ranah pengembangan juga kita beberapa waktu yang lalu sudah membahas juga apa yang bisa dimanfaatkan dalam teknologi yang digunakan untuk pembelajaran, terus apa manfaatnya juga yang bisa digunakan juga dalam pembelajaran. Lah, dalam kali ini kita akan membahas terkait tentang peran teknologi dalam pembelajaran. Oke. Dalam teknologi dalam pembelajaran itu ada beberapa definisi atau peran. Yang pertama, kita harus tahu teknologi itu seperti apa. Di pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas secara singkat teknologi itu seperti apa. Bahwasanya teknologi yang ada saat ini atau dalam literasi yang lain itu menyebutkan oleh beberapa tokoh juga disebutkan bahwasanya teknologi itu merupakan suatu penerapan pengetahuan praktis khususnya di bidang tertentu. Oke, di bidang tertentu ini pastinya banyak sekali, baik itu dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang perdagangan, yang mana di bidang perdagangan saat ini juga teknologi semakin berkembang. Di bidang produksi atau industri juga sangat berkembang juga, banyak sekali teknologi yang sudah menggantikan peran manusia seperti itu. Oke, jadi menurut Merriam-Webster bahwasanya teknologi itu adalah pengetahuan praktis khususnya di bidang-bidang tertentu, yang mana bidang tertentu itu bisa diaplikasikan di bidang-bidang
apapun itu, seperti itu. Oke, menurut Miharso juga teknologi itu merupakan suatu bentuk proses untuk meningkatkan nilai tambah. Jadi kalau seandainya Anda punya suatu teknologi yang ada di genggaman Anda, tapi tidak membuat nilai tambah dalam diri Anda, itu berarti kita sebagai manusia itu kurang memanfaatkan teknologi yang ada. Khususnya, contohnya saat ini berkembang teknologi artificial intelligence atau AI. Itu Anda bisa memanfaatkan itu, yang mana teknologi itu bukan untuk menggantikan Anda, tapi untuk membuat nilai tambah ke dalam diri Anda. Caranya bagaimana? Yaitu memanfaatkan yang ada seperti itu. Oke. Terus selanjutnya juga, tapi kadang kita ketika keluar dari kelas kita akan lupa apa yang sudah kita dapatkan. Maka pembelajaran itu adalah suatu hal yang mana pengalaman hidup kita berinteraksi dengan orang itu adalah dimaksud pembelajaran. Anda tahu bahwasanya dalam survei atau penelitian yang terbaru, bahwasanya tingkat pengangguran di Indonesia itu bertambah, dan sekitar 1 juta sekian itu adalah lulusan dari S1. Akan tetapi 5 juta lebih itu lulusan dari SMA. Maka kesimpulannya adalah kuliah itu sebetulnya tidak sekedar untuk membuat Anda sukses atau menjamin Anda sukses atau bisa bekerja, tidak, tapi memperkecil peluang saja Anda untuk gagal. Oke, jadi nggak ada jaminan ketika saya lulus S1 atau lulus kuliah saya bisa sukses, tidak ada, tapi itu hanya memperkecil saja. Oke. Itu adalah dinamakan terkait proses sosial. Maka dari itu ketika peran teknologi itu tidak hanya dalam satu lini saja, akan tapi dalam beberapa lini, industri, perdagangan saat ini sangat booming sekali dengan namanya e-commerce, sampai dalam tahap pendidikan. Nah, saat ini kita akan bahas bagaimana peran teknologi dalam bidang pendidikan atau pembelajaran. Ada beberapa isu, ada 3 isu yang perlu kita bahas di sini. Oke, jadi teknologi pembelajaran ini adalah suatu metode yang bersistem untuk merencanakan, menggunakan, memproduksi sampai mengevaluasi terhadap semua lini dalam pembelajaran. Ingat di beberapa waktu yang lalu kita sempat bahas bahwasannya pendidikan itu merupakan suatu sistem mulai dari input sampai evaluasi. Yang mana di kelas itu adalah proses yang ada di tengah-tengah saja. Seperti itu. Ada 3 isu di sini dalam teknologi pendidikan atau dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama adalah teknologi dapat meningkatkan pembelajaran. Apakah seperti itu? Terus yang kedua, teknologi dapat membuat pendidikan menjadi lebih baik. Apakah juga buktinya seperti itu? Terus ketiga adalah teknologi dapat menggantikan guru. Apakah itu juga seperti itu juga? Maka dari itu kita akan bahas satu-satu di sini. Oke, saya nanya di sini. Bisakah teknologi sekarang dapat menggantikan peran guru di kelas? Apakah itu 100% bisa menggantikan? Apakah hanya beberapa persen saja? Yang bisa angkat tangan? Oke, silakan, Mbak. Menurut saya teknologi itu tidak bisa menggantikan peran guru, Bapak, karena dari aspek ada di mana peran guru yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Benar sekarang memang marak tentang AI, jadi teman-teman bisa tahu tentang apa saja yang tidak diberitahu oleh guru dan mereka mengetahuinya dari AI. Tapi terkait sikap peserta didik itu pasti akan diajarkan oleh guru. Jadi teknologi ini tidak dapat menggantikan sepenuhnya peran guru. Jadi hanya membantu saja. Oke, tidak dapat menggantikan sepenuhnya oleh guru, akan tetapi cuma membantu saja. Mungkin ada pendapat yang lain? Menurut pendapat saya juga mungkin kurang lebih sama ya sama pendapat sebelumnya, bahwa AI itu bisa dibilang cukup membantu untuk peserta didik pada masa kini, tetapi peran guru itu sangat penting juga dalam segi mengajar dalam bentuk perilaku peserta didik itu seperti apa. Karena tanpa adanya guru,
peserta didik itu tidak dapat dievaluasi seperti itu Bapak. Jadi peran guru itu sangat penting untuk kemajuan atau perubahan yang lebih baik terhadap peserta didik itu sendiri. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya ada dua di sini. Yang pertama adalah guru tidak dapat menggantikan peran 100%. Teknologi tidak bisa digantikan. Teknologi tidak bisa menggantikan peran guru 100%, akan tapi cuma bisa membantu saja. Yang kedua, karena guru adalah merupakan sosok sentral untuk tidak hanya dalam peran kognitif saja, akan tapi peran bagaimana untuk bentuk pendidikan karakter bagi siswa ataupun yang lainnya seperti itu. Oke. Terkait isu di sini, ini sebetulnya kalau lihat di slide yang pertama atau gambar yang pertama, teknologi dapat meningkatkan pembelajaran. Memang dalam kenyataan sekarang, teknologi itu dapat meningkatkan pembelajaran jika kita memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Jadi sebagai alat bantu kita akan semakin cepat dalam membuat suatu rancangan, membantu kita atau guru untuk lebih cepat dalam membentuk atau membuat sebuah media dan lain sebagainya. Jadi bukan bisa menggantikan sepenuhnya peran guru oleh teknologi tersebut. Yang kedua, teknologi dapat menjadi. Jadi sekarang saya akan membagi menjadi dua kelompok terkait isu-isu terkait penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Apa yang menjadi kelebihannya dan apa yang menjadi kekurangannya. Pastinya di benak teman-teman sudah tahu apa yang Anda rasakan berdasarkan pengalaman Anda, kaitannya teknologi dan pembelajaran di kelas. Terus apa sebetulnya yang dampak-dampak yang Anda rasakan terkait kekurangan-kekurangannya tersebut. Efeknya ke Anda itu seperti apa? Saya akan bagi menjadi dua kelompok besar di sini. Satu kelompok di sini adalah kelebihan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelompok sebelah kanan saya, kita akan buat kelompok apa saja kelemahan-kelemahannya. Nanti kita identifikasi kelebihannya, kita identifikasi kelemahannya, dan saya minta satu atau dua orang nanti untuk memberikan suatu kesimpulan terkait berdasarkan hasil diskusi yang sudah Anda lakukan seperti itu. Oke, silahkan membentuk suatu kelompok, bisa berhadapan. Oke, ini kan sudah dibagi menjadi dua kelompok besar, tapi dibagi menjadi 4 tim. Yang sini adalah kelebihan dan di sini ada kelemahan. Silahkan diskusi terkait kelebihannya apa. Kalau yang di kelompok yang lebih, di kelompok yang apa kekurangannya, silakan diskusi hanya terkait kekurangannya apa saja seperti itu. Saya minta dari masing-masing kelompok untuk bisa mempresentasikan terkait hasil diskusinya, apa itu yang menjadi kelebihan dan apa itu yang menjadi kelemahannya. Oke, silakan dari kelompok sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin menyampaikan kelemahan dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah mengurangi kreativitas seperti dengan Kopas. Dampaknya adalah kurangnya literasi bagi mahasiswa di dalam mencari jawaban dalam setiap soal-soal pembelajaran. Ketika mahasiswa itu mencari jawaban dari pertanyaan yang sulit, dia tidak melalui literasi, melainkan langsung Kopas dari jawaban yang ada di internet. Lalu yang kedua adalah ketergantungan teknologi dan AI. Dampaknya adalah kualitas interaksi antara guru dan siswa bisa menurun. Seperti ketika siswa tidak bisa mencari jawaban, siswa itu tidak ada diskusi dengan dosen. Dia langsung tergantung kepada teknologi dan AI, langsung bertanya kepada Google seperti itu. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan akses. Seperti dampaknya itu gangguan dan distraksi. Seperti ketika pembelajaran dimulai dan menggunakan tampilan seperti PPT, pasti ada notifikasi yang sangat mengganggu pada saat
jalannya pembelajaran seperti notifikasi email, notifikasi game itu sangat mengganggu dalam jalannya pembelajaran. Oke, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang kelompok dari yang ada kelebihannya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan diskusi kelompok saya terkait kelebihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Jadi kalau dibilang dari sisi positif kelebihannya, itu yang pertama tentu akses informasi yang didapat itu semakin banyak dari sumber-sumber yang semakin banyak. Misal di Google ada sumber yang apa ya, yang kita tidak tahu, kita cari di Google ataupun di AI itu bisa kita dapatkan. Terus yang kedua, membuat pembelajaran menjadi interaktif dan menarik. Misal dari segi ketika guru menyampaikan suatu materi, itu kan bisa ditambahkan dengan PPT ataupun video pembelajaran agar siswanya itu bisa mengerti dengan baik, bisa memahami lebih baik. Terus memungkinkan siswa belajar secara mandiri dan fleksibel. Jadi tanpa kita belajar di sekolah pun kita di rumah kita juga bisa mendapatkan suatu pengetahuan, bisa dari internet tentunya. Terus teknologi mendukung kolaborasi yang lebih efektif, mempercepat proses evaluasi dan umpan balik, serta memudahkan penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan individu. Selain itu, mendukung kreativitas siswa dan membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi yang sudah kami diskusikan. Yang pertama itu mengenai kelemahan ya. Yang pertama itu tentang kecanduan dan distraksi digital. Menurut kami salah satu kelemahan teknologi dalam pembelajaran itu adalah bikin kita gampang terdistraksi. Misalnya kita mau belajar nih, tapi kita malah buka media sosial. Jadi kita bukannya mengerjakan tugas malah scroll Instagram, scroll TikTok gitu. Nah, terus yang kedua, ketimpangan akses teknologi. Jadi tidak semua daerah itu mendapatkan akses internet. Tidak semua daerah itu mendapatkan akses internet. Jadi tidak merata seperti itu. Yang ketiga itu menurunnya interaksi sosial dan emosional. Teknologi itu juga bikin kita kurang berinteraksi langsung dan apa ya? Biasanya kan kita ngobrol langsung nih, tapi karena teknologi kita jadi kurang berinteraksi sosial gitu. Terus yang keempat, ketergantungan pada teknologi. Jadi ketergantungan itu kita apa-apa harus ke AI, terus ya, kayak semuanya itu harus serba lihat di internet. Jadi akhirnya kemampuan berpikir kritis kita itu menjadi tidak terasah. Nah, iya. Terus yang terakhir di sini kendala teknis dan gangguan sistem. Nah, teknologi itu tidak seterusnya lancar dan kadang itu error juga. Misalnya kayak jaringannya lemot, terus aplikasinya nge-crash, terus laptopnya tiba-tiba mati. Kalau gitu kan belajarnya jadi terganggu dan tidak efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelebihan penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu yang pertama ada meningkatkan interaktifan peserta didik. Siswa jadi lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar, bukan hanya mendengarkan guru. Contohnya, saat guru menggunakan aplikasi kuis seperti Kahoot, siswa bisa menjawab pertanyaan secara langsung dari HP mereka dan melihat hasilnya dari layar. Yang kedua itu mudahnya menyampaikan informasi.
Guru bisa menyampaikan materi dengan cara yang lebih cepat dan jelas. Guru mengirimkan materi, pelajaran, dan video penjelasan misal lewat Google Classroom sehingga siswa bisa membaca ulang di rumah. Dan yang terakhir itu akses informasi lebih cepat dan luas. Siswa bisa mencari informasi sendiri dari internet tanpa harus menunggu guru menjelaskan semuanya. Contoh, saat ada tugas, misal disuruh nyari pahlawan nasional, siswa kan bisa langsung mencari informasinya lewat Google atau YouTube. Sekian. Oke, terima kasih atas responnya. Berdasarkan hasil diskusi tadi ada beberapa kesimpulan yang mana beberapa kelebihan dari teknologi yang penerapannya untuk pembelajaran tadi sudah dijelaskan dan dipresentasikan oleh teman-teman berdasarkan hasil diskusi yang ada, bahwasanya teknologi itu bisa untuk membantu guru untuk mempercepat terkait beberapa hal terkait pembelajarannya. Akan tetapi kekurangannya juga banyak, yang mana dalam beberapa teknologi yang ada itu guru atau siswa ataupun mahasiswa juga beberapa terdistrak dengan adanya hal-hal yang sebetulnya itu di luar dari pembelajaran seperti interaksi dengan media sosial atau dengan beberapa kelemahan yang ada tersebut, fokus siswa ataupun pengguna itu akan lebih mudah teralihkan dengan adanya teknologi-teknologi yang lain selain pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu kesimpulannya hari ini bahwasanya teknologi dalam pembelajaran itu merupakan suatu hal yang menjadi teknologi yang apa saja bisa menjadi tahu lebih banyak lagi itu dari hasil dari pembelajaran itu sendiri. Baiklah, terkait tentang pertemuan kita hari ini, semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Teknologi itu merupakan suatu hal keniscayaan yang tidak bisa kita pungkiri. Teknologi merupakan suatu pisau yang mana kita mengibaratkan teknologi itu adalah pisau. Pisau itu bisa untuk bermanfaat untuk diri kita maupun orang lain, contohnya untuk memasak ataupun untuk diri kita maupun orang lain. Apakah teknologi itu bisa untuk membunuh orang juga? Maka dari itu, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Terkait tentang evaluasi nanti kita akan evaluasi untuk kita masuk dalam sistem kita yang namanya e-study atau sekarang sudah berubah yang namanya LMS Unmu Jember. Kita akan evaluasi di sana terkait tentang tugas-tugas untuk selanjutnya seperti itu. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alfiani, Eka Arif, Miftahul Aprilian, Vina, Ana Fitya, Adit, Amanina Mumtaza. Demikian dokumentasi video proses pembelajaran untuk mata kuliah pembelajaran berbasis TIK, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jember. Video ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan dokumen pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi bahan pertimbangan dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.